Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali tak lupa kita bersyukur pada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia kepada Allah, kepada kita yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kemudian kita senantiasa bersalawat dan mengirimkan doa untuk Rasulullah SAW, uswah dan qudwah kita, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurah keselamatan dan keberkahan kepada beliau, pada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau sampai akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan UNP yang berbahagia, tak terasa bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kita telah jalani. Alhamdulillah, begitu banyak rahmat dan karunia dari Allah SWT, dan salah satunya yang kita rasakan adalah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dengan tamu agung yang tidak semua orang bertemu. Mari kita menegakkan punggung kita, menguatkan fisik kita, dan kemudian membulatkan tekad kita untuk bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Dalam bulan suci Ramadan ini, setidaknya menurut saya ada dua momentum yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagaimana kita memperhatikan atas kehalalan apa-apa yang kita lakukan, terutama makanan dan minuman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 168, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya Allah kemudian mengingatkan seluruh manusia sebagai bukti bahwasanya ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia. Bahwasanya makan dan minumlah apa-apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, namun yang halal dan baik. Dan kemudian kita tidak mengikuti cara-cara atau strategi-strategi atau hal-hal yang sebenarnya itu adalah perilaku setan. Karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Cara-cara yang diajarkan setan tentunya bagaimana kemudian kita tidak memperolehnya secara halal atau kemudian berbuat yang tidak baik. Yang perlu kita perhatikan dalam bulan suci Ramadan tentang kehalalan ini adalah bagaimana dalam bulan suci Ramadan ini kita akan dihadapkan pada fenomena, pada kondisi kita dilimpahi oleh begitu banyaknya makanan atau takjil atau hal-hal yang dijual di jalanan atau di tempat-tempat yang kita kunjungi. Dan itu kemudian akan membuat kita menjadi agak abai terhadap sebenarnya apakah yang dijual itu adalah halal atau diperbolehkan. Tentu saja kita bersangka baik bagaimana kemudian itu menjadi sesuatu yang halal itu. Tapi tidak ada salahnya kemudian kita berhati-hati, karena halal dan baik ini adalah sesuatu yang diperbolehkan namun juga itu menyehatkan. Dan yang kedua, konsep yang harus kita perhatikan dalam bulan suci Ramadan adalah momentum untuk kemudian kita berpikir bagaimana kita menerapkan yang disebut dengan Green Ramadan. Ramadan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini kita akan berbuat maksimal ya, dalam arti kata ketika saat berbuka kita terdorong untuk jadikan meja kita penuh dengan makanan, yang itu membuat kita menjadi perilaku yang terdorong mubazir, karena cenderung ya, karena kemudian saking banyaknya itu menjadi tidak habis dan menjadi sampah. Dan ini tentu saja sesuatu yang sangat dilarang, karena itu adalah perbuatan mubazir adalah perbuatannya setan, sebagaimana surat Al-Isra ayat 27. Kemudian dalam bulan suci Ramadan kita juga harus senantiasa memperhatikan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, karena bumi ini adalah masjid, sebagaimana hadis ya, bahwasanya sebagaimana masjid tentu harus dijaga kebersihannya, dan masalah isu lingkungan adalah salah satunya adalah sampah. Dan bulan suci Ramadan itu akan menjadikan kita menemui orang-orang yang menjualan dengan begitu banyak pembungkus dari plastik atau hal-hal yang bersifat susah terurai. Maka mari kita juga menjadikan momentum Ramadan ini untuk menjadi lebih peduli, bahwasanya meskipun kita mengkonsumsi yang dijual, tapi kita tidak harus menjadikan pembungkusnya atau kemasannya menjadi sesuatu yang nanti merusak. Maka kita bawalah, kita punya tempat ya yang bisa dipakai untuk kita bawa pulang tanpa harus kemudian kita membuat dengan
kemasan plastiknya. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, bahwasanya dalam bulan suci Ramadan ini momentum kita untuk kemudian betul-betul memperhatikan efisiensi, tidak melakukan pemborosan, sebagaimana kita bisa menahan hawa nafsu untuk tidak makan, maka kita juga menahan untuk kemudian tidak menggunakan air sebanyak-banyaknya, mungkin karena kita merasa lagi panas, mau sholat, dan kemudian kita menggunakan air untuk berwudu itu sedemikian banyak, atau menggunakan listrik, AC gitu ya, karena merasa mau beristirahat, tapi kita juga harus senantiasa memperhatikan efisiensi tersebut. Demikian bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan terbaik untuk kita untuk meningkatkan amal, sebaik secara kuantitas maupun kualitas. Namun bulan suci Ramadan juga menjadi momentum bagi kita untuk betul-betul memperhatikan apakah yang kita makan dalam bulan suci ini adalah halal. Dan yang kedua, apakah yang kemudian kita konsumsi itu kemudian tidak menjadikan bumi ya yang telah diciptakan Allah untuk kita jaga itu menjadi rusak karena sampah itu. Nah, rekan WNP yang berbahagia, kita tentu berdoa panjangkan umur kita sampai kita sampai akhir Ramadan, kita dipertemukan dengan Hari Raya Idul Fitri dan dengan kita menjalani Ramadan dengan baik ya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan kita termotivasi untuk meningkatkan amal dan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan. Dan kita mulai sejak hari ini untuk berperilaku halal dan memperhatikan apakah yang kita konsumsi itu tidak merusak bumi. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.